Selamat datang di era reformasi, rasa Orde Baru. Setelah Mayor Jenderal Novi Helmi Prasetya jadi Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog, pemerintah menyiapkan 200 perwira berpangkat kolonel dan brigadir jenderal untuk mengelola BUMN dan BUMD. Kementerian Pertahanan bahkan udah ngadain kursus manajemen bisnis dan keuangan untuk mereka sejak Januari 2025. Pelatihannya berfokus pada dua program utama Prabowo, ketahanan energi dan pangan. Sampai sekarang belum ada penjelasan resmi tentang tempat yang dituju perwira aktif tersebut. Selain masuk ke BUMN dan BUMD, sebagian besar perwira akan ikut mengelola jutaan hektar perkebunan sawit yang terbukti melanggar aturan. Sebelumnya, Presiden juga sudah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin jadi Ketua Dewan Pengarahnya. Gimana? Udah berasa dui fungsinya? Kenapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh jalan? Kalau tujuannya mau mengatasi banyaknya perwira yang nggak punya jabatan, pemerintah tetap nggak boleh dong pakai cara bikin kebijakan yang begini. Apalagi udah terlalu banyak tentara mengisi jabatan sipil. Berdasarkan data dari Imparsial, lembaga yang mengadvokasi penegakan hak asasi manusia di Indonesia, terdapat 2.569 prajurit aktif yang mengisi jabatan sipil pada 2023. Di era pemerintahan Prabowo, jumlah ini ditambah dengan 29 perwira aktif di lembaga dan kementerian. Kita punya pengalaman buruk dengan asas dui fungsi angkatan bersenjata yang menempatkan prajurit bukan semata kekuatan militer, tapi juga dapat menjalankan semua tugas dari politik, sosial, hingga ekonomi negara. Dari doktrin ini lahirlah rezim yang bernama Orde Baru, sistem pemerintahan otoriter yang berkuasa selama 32 tahun. Sepanjang periode itu, personil Tentara Nasional Indonesia terlibat aktif dalam politik dan memimpin perusahaan negara. Penempatan tentara aktif di perusahaan negara juga melanggar undang-undang. Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia mengatur tegas. Cuma ada beberapa lembaga yang boleh dipimpin tentara aktif. Ada bidang politik dan keamanan negara, pertahanan, intelijen negara, sandi negara, ketahanan nasional, serta pencarian dan pertolongan. Juga sekretariat militer presiden, ada badan narkotik dan Mahkamah Agung. Tuh kan, segitu aja udah banyak. Kalau ingin menjabat di luar lembaga-lembaga tersebut, tentara aktif harus pensiun dini. Kayaknya kebijakan ini dipilih bukan karena keterbatasan jabatan di organisasi militer aja, tapi doktrin bahwa semuanya hanya bisa diselesaikan tentara masih kuat. Prabowo dalam sejumlah pidatonya meyakini hanya negara lewat tentara yang bisa mengendalikan kegiatan ekonomi komersial dan penguasaan alat-alat produksi atau state capitalism. Padahal Bapak kan bisa meniru sikap mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta tentara aktif pensiun jika ingin berpolitik atau memegang jabatan sipil. Saya Billy, sampai jumpa di Fokus selanjutnya.